Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Ini ngopi kedua saya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini sebetulnya luar biasa nih. Ini sekarang masih banyak orang yang sakit ya. Saya juga sebetulnya baru balik dari sakit ya, baru sehat kembali. Tapi kayak nggak ada jeda aja ya dari kegiatannya. Sebentar saya lihat dulu ya. Mau bahas sedikit aja lah ya, sedikit aja tentang keamanan ya, security dari ibu kota negara, security dari IKN. Security dari IKN ya. Ini sebenarnya ada coret-coretan saya di sini. Tapi ini ngomong aja ya. Ibu kota negara ya, ibu kota negara pertama-tama soal ibu kota negara itu saya kita lihat visi dulu ya. Saya melihatnya tuh berbeda dengan kota kota tempat melakukan bisnis. Jadi boleh dipisahkan. Jadi nanti ini ke belakang karena terkait dengan security tadi ya. Jadi kalau kita lihat contohnya ya di Amerika itu ibu kota negaranya apa coba? Washington DC ya. Kota bisnisnya gimana? Kalau kita bicara saham, New York ya. Kalau kita bicara teknologi, startup, companies, innovation, itu Silicon Valley ya. Jadi East Coast, West Coast, ya beda gitu. Jadi tempat untuk melakukan bisnis dan tempat melakukan pengendalian negara itu beda ya kalau di Amerika. Negara lain juga ada contoh lain, Canberra ya, Australia, ibu kotanya Canberra itu di situ. Tapi kalau inovasi, saya ingat saya adanya di Melbourne ya, Melbourne, Sydney gitu ya. Nggak tahu kenapa di kepala saya Melbourne ya. Sydney juga ya. Jadi tapi itu untuk menunjukkan bagi Canberra nggak ada apa-apanya gitu ya. Kalau dari segi itunya gitu, sebagai ibu kota negara dia ibu kota negara gitu. Nah, maka ini juga dalam video sebelumnya juga sudah saya utarakan bahwa ibu kota negara seperti itu. Jadi pusat bisnis dugaan saya masih akan tetap ada di Jakarta. Jadi jangan pindah dari Jakarta orang yang melakukan bisnis. Sebagaimana Wall Street ada di New York gitu ya. Nah, tempat inovasi tetap saja ada di Bandung, Jogja gitu ya. Jadi akan tetap ada di situ. Nah, sekarang ibu kota negara. Ibu kota negara ada di Kalimantan. Ya bisa saja sih. Maka ibu kota negara itu, ini yang fisik ya. Karena nanti kita bahas terpisah tentang ibu kota negara di cyberspace, di metaverse, apapun juga ya. Ibu kota negara fisik akan ada di Kalimantan. Apakah dari kacamata cyber security dia tetap penting? Menurut saya tetap penting. Kenapa demikian? Karena sebagai ibu kota negara dia pusat command and control ya. Physically ya, jadi nanti presiden ada di sana gitu ya, orang bisnis ada di Jakarta, orang-orang yang sedang ngoprek kayak saya ada di Bandung gitu ya, ada lagi inovator yang lain mungkin ada di Jogja gitu ya, jadi tersebar seperti itu. Command and control tetap ada di IKN, ibu kota negara. Maka di ibu kota negara ini apapun namanya nanti di sana ya, dia secara cyber security penting. Maka kita tarik mundur. Nah, kita udah tentukan ibu kota negara ya. Yang sayangnya soal cyber security-nya itu saya belum pernah mendengarkan ini dibicarakan. Baru minggu lalu ya, satu-satunya yang saya pernah dengar dibicarakan itu minggu lalu. Mungkin saya aja yang nggak diundang ya. Sok tahu amat di Pak Budi itu ya. Sok penting sehingga merasa penting dan harus diundang gitu ya. Ya itulah ya mungkin ya. Sebenarnya dugaan saya bukan yang pertama kalinya minggu lalu ya. Minggu lalu saya diundang oleh banyak pihak gitu ya. Di minggu lalu bagus tuh, ada teman-teman dari BSSN, ada teman-teman dari BIN, ya yang kebetulan minggu lalu yang mengundang adalah Badan Intelijen. Sekarang ini cyber security ya termasuk hal yang penting bagi mereka. Jadi saya cerita begini tuh, ya bukan untuk menceritakan ya, itu menunjukkan bahwa instansi-instansi pemerintah akademik gitu ya terkait juga. Kemarin ada edaran dari Unhan lah,
ada dari macam-macam ya. Yang Kominfo juga ada gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kami semua orang-orang yang bergerak di bidang cyber security concern terhadap cyber security dari IKN. Poinnya adalah itu ya. Kalau detailnya sih nggak usah dibahas ya, tetapi yang penting adalah itu ya. Nah, bagi saya yang utama tuh begini, kita punya kesempatan membangun sebuah kota, ya, sebuah kota baru yang mana harapan kita secara cyber dia memiliki juga kapasitas, pokoknya kemampuan ya, yang di atas rata-rata, ya di atas rata-rata. Sebagai contoh, hal-hal terkait dengan cyber itu IT itu butuh listrik. Maka harus dipastikan bahwa di sana itu ada sumber listrik dari 2 atau 3 sumber listrik yang berbeda. Kemudian dari segi bangunan, gedung-gedungnya pun harus ada gedung-gedung yang dibahas bangun untuk keperluan cyber. Beda ya, gedung untuk keperluan cyber itu dengan gedung perkantoran biasa tuh beda. Contohnya gimana? Contohnya untuk data center aja ada syaratnya gedung itu untuk data center ya. Untuk tier berapa. Sebagai contoh lantai untuk menempatkan perangkat. Kalau perkantoran biasa 200 kg per meter persegi kemampuan dari lantainya itu sudah cukup ya. Jadi kalau saya punya gedung di lantai 3, kemampuan lantainya itu 200 kg per meter persegi cukup. Tapi kalau untuk ruangan data center nggak cukup ya, karena alat-alat itu berat. Saya nggak tahu standarnya sekarang karena makin naik terus ya. Dulu 600 kg per meter persegi ya. Jadi kayak kolam renang ya. Kayak kolam renang itu kan air tuh berat banget ya. Makanya banyak kan kolam renang nggak di atas ya. Tapi sekarang kolam renang banyak di atas juga ya. Berarti dia sudah didesain bahwa dia capable untuk menampung air. Ini juga sama capable untuk menampung mesin-mesin. Jadi nanti para desainer ya supaya jangan lupa aja gitu, jangan lupa karena orang-orang sering melupakan hal tersebut. Nanti desain di dalam ruangannya juga kan gitu ya, nanti harus ada cabling-cablingnya, baik itu bentuknya FO wirelessnya segala macam ya, itu kan harus di wirednya tuh bisa FO atau masih kalau yang masih konvensional masih tembaga lah gitu ya. Itu kan nanti juga narik kabelnya karena setiap titik tuh harus well connected gitu ya, well connected. Nah desainnya gimana coba, kabel-kabelnya nanti yang dari atas ke bawahnya gimana ya dan seterusnya. Ada banyak orang di Indonesia yang sudah bisa mendesain itu, tapi jangan dilupakan aja lah itu ya, bahwa gedung-gedungnya tuh harus well design karena kita punya kesempatan mulai bangunnya dari awal ya, clean slate gitu ya. Kalau kita bangun gedung-gedung, kita sudah punya gedung yang ada kemudian atau kota yang sudah ada kita bangun, itu lebih susah ya, lebih susah. Jadi kalau ini gitu. Terus untuk menyambungkan antar gedung ya, ductingnya itu kan listriknya gimana antar gedung, kemudian itu kabel-kabel tadi ya. Yang saya lihat sekarang tuh ya ducting ada tuh ukurannya kecil-kecil ya. Fiber optik itu membutuhkan ya kalau satu nggak apa-apa ya, nanti ada satu lagi. Biasanya kalau di luar negeri sana tuh gorong-gorongnya bisa dimasukin orang ya. Ya jadi ductingnya di situ. Kalau di kita nggak bisa ya. Nah, saya nggak tahu nanti harus pakai mesin lah atau apa gitu ya. Tapi kalau punya kesempatan buatlah ya distribusinya itu yang benar ya. Gorong-gorong bawah tanahnya itu ya yang gede sekalian gitu ya. Jadi underneath the city we have labyrinth of gorong-gorong gitu ya. Iya kota modern di luar negeri kayak gitu. Di kita enggak gitu ya. Gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Ini baru soal listrik ya. Wired gedung-gedung harus wired. Udah dipikirkan belum itu ya? Fiber optik. Kalau kita kan karena nggak dipikirin, makanya sekarang ada galian listrik, benerin galian fiber, gali lagi, minggu depan gali lagi, setelah selesai 3 bulan lagi gali lagi ya, karena nggak disiapkan dari awal ya. Fiber optik semuanya harus, teknologi yang sekarang fiber optik ya. Terus apalagi listrik, jaringan internet tadi udah ya, ductingnya antar gedung segala macam ya, make sure itu jangan kelupaan. Internet, biar bagaimanapun juga internet sekarang komponen kita masih menggunakan internet ya. Kalau ini internet provider di IKN tuh kayak apa gitu ya. Berarti kita juga harus punya 2-3 provider yang sumbernya beda-beda. Jadi nggak bisa satu ya, nggak bisa hanya satu. Dan kecepatannya harus di atas rata-rata.
Ya itu harus ya. Kemudian juga ada link ke atas ya, ke entah lewat satelit lah ya, atau apapun ya. Ya kemungkinan sih teknologinya satelit masih ya. Internetnya juga harus kencang. Nah, sekarang berapa terabyte kecepatan internet di sana? Wah Pak, jangankan 1 terabyte ya. Terus nanti ya, turunnya link internet dari atas ya, upstream itu. Kalau sekarang mungkin kita link internetnya lewat mana ya? Lewat Singapura, lewat Malaysia gitu ya. Nah, harus ada yang mungkin turunnya dekat-dekat situ ya. Mungkin atau ke situ. Langsung ke situ atau dekat situ. Apa kalau dekat situ mungkin ke Makassar dulu baru ke situ ya. Atau sudah di situ ya. Jadi nggak perlu narik kabel bawah laut lah ya di situ ya. Atau langsung ke Bontang gitu ya. Tarik ke situ atau langsung ke IKN gitu ya. Kalau saya usul sih langsung ke IKN gitu ya. Jadi langsung dari internetnya upstreamnya nggak tahu dari mana ya. Upstreamnya sumbernya dari mana-mana lah ya. Harus dari mana-mana, yang dari atas dan dari bawah ya. Karena tadi ya sumbernya harus berbeda-beda. Ini adalah persiapan sebelum kita nanti bicara tentang cyber security. Ini baru infrastructure IT-nya aja. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang data center ya, di situ kan ada data centernya nanti ya. DRC-nya ada di mana di situ? Nah itu dia ya kan ya. Udah dipikirkan belum DRC-nya? Ada data di situ, ada DRC-nya di mana? Pak, boleh tempat lain. Dan itu memang tidak perlu kita obrolkan secara terbuka ya, DRC-nya gitu. Bagi saya IKN ada di situ tuh bagus ya, karena apa? Ini adalah kesempatan kita untuk mengembangkan Kalimantan Barat ya. Saya termasuk yang sering itu yang ngipasin orang, ayolah develop Kalimantan Barat. Bukan interest apa ya. Kalimantan Barat tuh secara geografi ya nggak ada gunung-gunung berapinya gitu ya. Jadi di situ tuh sangat bagus ya untuk DRC menurut saya. Nah, tapi di situ listriknya harus jauh lebih baik dari tempat di mana-mana ya. Di Kalimantan Barat listrik harus luar biasa, stabil, gede, segala macam sumbernya banyak. Terus satu lagi itu internetnya juga harus kencang. Terus satu lagi penerbangan juga harus banyak. Pokoknya kembangkanlah Kalimantan Barat gitu ya. Jadi kalau ini kan nanti agak timur ya, agak ke timur, ini di baratnya juga ya sebagai backup site gitu. Anyway, itu tuh baru kita bicara tentang persiapan ya, belum kita bicara tentang cyber security-nya gitu ya. Nanti di situ ada grup-grup yang menyiapkan tentang insiden response-nya ya, bagaimana kalau ada, kan ini kan pusat komando ya, jadi disitulah ya nanti kita bicarakan lagi ya yang itu. Ini karena udah kepanjangan juga sih ya omongan saya. Tapi persiapan tentang ibu kota negara dari cyber security itu harus difikirkan. Kemarin ada yang berikan informasi bahwa itu belum dipikirkan. Berarti saya nggak sebutkan namanya ya. Pokoknya ada salah satu pakar di sana. Thank you Pak untuk telah disebutkan bahwa dan beliau juga sudah memaksakan bahwa ini harus dipikirkan soal cybernya dari IKN ya, cyber security ya dari IKN gitu ya. Bahwa IKN itu dibangun secara fisik iya, tapi aspek cybernya ini yang belum dipikirkan ya, apalagi cyber security-nya. Nah saya sangat khawatir gitu ya, bahwa kita melakukannya dengan clean slate. Inilah ada kesempatan kita membuat kota yang terbaik ya, dari segi fisik dan juga dari segi cybernya. Nanti kalau metaverse-nya kita bahas terpisah ya, tapi cybernya itu. Setelah itu bolak-balik ya tentang cyber security-nya maka kita bahas juga. Jadi ini udah panjang lebar, belum sampai cyber security yang baru introduction-nya gitu ya. Karena panjang perjalanannya. Nggak apa-apa juga sih ya, asal kita siap ya. Jadi jangan sampai nanti sudah di sana kita nggak siap, harus meredesign ulang. Yang mana itu kalau mereka redesign itu kan ya tinggi ya biayanya, costly ya, karena sudah terlanjur. Anyway, itulah omongan saya siang ini gara-gara disuntik oleh kopi. Kopinya emang asik nih. Kopinya dari Glik, dari Mang Odong. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.